Inilah salah satu kawah yang tersembunyi dan sangatlah angker nih teman-teman. Jadi perjalanan dari rumah saya mulai waktu pukul 10 pagi nih teman-teman. Untuk mencapai ke hutan sana lah lumayan tidak terlalu jauh teman-teman. Cukup berjalan 2-3 jam pun sudah nyampe teman-teman. Di perjalanan ini saya pun memilih jalan yang cukup simpel dan lumayan jalannya cukup lumayan bagus untuk saya lewati nih teman-teman. Jadi cuma tanjakan seperti ini saja ya, tapi kalau berdua tanjakan ini tidak akan naik kalau motor itu teman-teman. Sebenarnya ada 2 jalan untuk menuju salah satu kawah di sana itu teman-teman. Namun tetapi inilah jalan yang lumayan bagus untuk dilewati teman-teman. Ini saya sudah mencapai salah satu perkampungan dan di rumah rekan saya nih teman-teman. Tidak lama saya pun untuk melanjutkan perjalanan ke arah sana pun teman-teman. Di sana juga saya melihat salah satu warga ada yang katanya mau ke salah satu kebunnya nih teman-teman. Dan salah satu kebunnya pun menuju ke arah sama untuk saya lewati nih teman-teman. Di sini saya juga menemukan salah satu buah yang sangat menarik nih teman-teman. Tapi saya coba ternyata buahnya itu teman-teman tidak bisa dimakan dan rasanya itu keras teman-teman. Mungkin ini hanya salah satu buah yang bisa dimakan oleh binatang liar di hutan nih teman-teman. Jadi saya kurang paham soal makanan ini nih teman-teman. Ada yang tahu ini sejenis makanan apa nih teman-teman, atau sejenis buah apa nih teman. Tidak lama kemudian saya pun di sini melanjutkan perjalanan saya nih teman-teman. Ternyata berhenti sebentar pun dia sudah jauh teman-teman. Rekan saya ini ternyata jalannya cukup lincah nih teman-teman. Ternyata salah satu warga yang tadi pun mentok motornya itu cuman sampai sini nih teman-teman. Jadi saya kira masih ada jalan motor ke atas ini. Ternyata tidak bisa kalau motor ke atas ini teman-teman. Karena ini sudah memasuki salah satu kaki gunung di sini nih teman-teman. Nah coba lihat nih teman-teman. Jadi rekan saya ini dia cukup tahu berjalan di hutan itu teman-teman, cukup memakai sendal seperti itu dan memakai celana pendek pun dia sudah aman teman-teman. Kalau saya ngeri sih ngelihatnya teman-teman. Nah kalau hutan di sini itu masih banyak salah satu otan seperti itu ya teman-teman. Jadi masih burung juga pun masih ada di sini teman-teman. Di sini pun saya akan melanjutkan perjalanan saya nih teman-teman. Jadi perjalanan untuk menuju salah satu kawah di hutan sini nih teman-teman. Dan asal teman-teman tahu ternyata kawah di sini itu tidak selalu bersahabat teman-teman. Dan dalamnya itu ternyata airnya dangkal dan ternyata lumpurnya itu yang cukup dalam nih teman-teman. Jadi jangan sekali-kali untuk mencoba berenang atau menurunkan kaki ke dalam. Dan mitosnya juga ternyata kawah ini ada salah satu orang dulu yang tersesat dan katanya melihat salah satu masjid yang berdiri di tengah kawah itu teman-teman, atau di sebelah kawah itu ya teman-teman. Jadi kemarin pun saya sempat menelusurinya sendiri teman-teman, karena kan saya tidak menemukannya, mungkin karena saya lupa jalannya teman-teman. Jadi saya kemarin cukup menelusurinya sampai pinggirnya saja nih teman-teman. Jadi yang kering itu ternyata bukan kawahnya teman-teman. Jadi yang kering itu salah satu empang yang dibikin oleh salah satu almarhum yang sudah meninggal kalau sekarang teman-teman. Jadi dianya dulu sering sekali di kawah ini mungkin bermain di sini atau membuat salah satu tempat untuk menanam ikan ya teman-teman. Jadi sempat dulu itu yang kemarin kering itu ternyata tempatnya almarhum itu teman-teman. Jadi mitos katanya teman-teman di kawah di sini itu kalau ada orang yang tidak tahu masuk ke sini atau orang tersesat itu teman-teman, jadi yang dilihatnya itu adalah keindahan teman-teman. Jadi melihatnya itu salah satu masjid yang bercahaya dan banyaklah orang-orang yang bergerombolan itu di sini teman-teman. Itu mitos katanya, mungkin karena orang tua dulu mungkin lebih tahu ya teman-teman.
Saya pun kemarin cuma sampai ke depan situ tuh teman-teman, karena mungkin saya takut ya teman-teman untuk melanjutkan ke sebelah sana, padahal sedikit lagi teman-teman. Nah jadi bekas almarhumnya itu, kolamnya itu ini nih teman-teman, yang dia itu udah almarhum teman-teman, jadi udah lama dia itu meninggalnya teman-teman. Di sini saya juga menemukan salah satu jamur teman-teman, tapi itu sayang sudah hancur seperti ini teman-teman. Nah ini salah satu jenis kerang hutan ya teman-teman, jadi dia itu sudah ditinggalkan sarangnya itu. Nah padahal dari tempat yang kering kemarin itu teman-teman, tinggal maju sedikit ke sebelah sini, jadi kawahnya itu di depan sana teman-teman. Jadi kawahnya itu tidak besar teman-teman, jadi ya itu kecil, tapi katanya teman-teman lumpurnya itu atau dasarnya itu berlumpur teman-teman. Jadi lumpurnya itu dia itu bisa menghisap katanya nih teman-teman. Jadi setelah saya lihat-lihat ternyata airnya itu dangkal teman-teman, tapi dasarnya itu, jadi yang dalam itu dasarnya teman-teman, karena mungkin berlumpur ya teman-teman. Jadi dulu itu di sini tidak begitu seperti ini ya rupanya teman-teman. Jadi di sini tuh dulu bersih teman-teman, mungkin karena ada almarhum yang mengurus tempat ini nih teman-teman. Dan dulu juga di sini itu ternyata ikannya itu banyak teman-teman. Saya pun sempat kaget dulu melihat ikannya di sini beberapa tahun ke belakang teman-teman. Jadi setelah sampai saya ke sini pun menjadi pangling teman-teman, ternyata tempatnya itu menjadi seperti ini teman-teman. Jadi seperti tidak layak dihuni nih teman-teman. Mungkin karena beberapa tahun tidak ada orang yang ke sini teman-teman. Nah ini salah satu, kalau kita ke hutan itu harus hati-hati teman-teman. Ini salah satu tanaman yang sangat berbahaya teman-teman. Jika kena kulit dia itu bisa sobek teman-teman. Di pohonnya itu pohon sejenis akar dia itu teman-teman. Sini saya juga akan membersihkan pinggirannya saja teman-teman. Siapa tahu saya nanti kesini lagi dan bisa bermain di sini atau bisa masak-masak di sini nih teman-teman. Jadi tinggal lanjut nanti membersihkan tempatnya teman-teman. Nah jadi ini kawah yang keduanya teman-teman. Jadi dia itu besarnya tidak jauh beda teman-teman. Yang pertama tadi besarnya sebesar itu, dan inilah sebesar ini yang kedua teman-teman. Jadi tidak jauh, cukup beda ini teman-teman ya. Dia perkadaannya itu di salah satu kaki gunung ya teman-teman. Karena di sini saya takutnya hujan nih teman-teman. Jadi saya bergegas untuk mengambil salah satu kayu-kayu tumbang teman-teman. Jadi untuk saya membuat tempat duduk dan membuat salah satu shelter biar saya bisa beristirahat teman-teman. Sementara rekan saya pun mengambil di sebelah sana teman-teman. Saya pun mengambil kayu-kayu tumbang seperti ini teman-teman, untuk jadikan saya tempat beristirahat nih teman-teman. Jadi di pinggiran ini pun, jadi biar lebih suasananya lebih enak, jadi akan membuat di pinggir kawahnya itu teman-teman. Saya mengambil pohon-pohon seperti ini untuk atapnya itu ya teman-teman. Jadi akan saya manfaatkan untuk salah satu atap atas teman-teman. Jadi batangnya untuk saya duduk dan daunnya untuk atapnya teman-teman. Di sini saya juga menemukan salah satu kayu yang sudah tumbang teman-teman. Jadi mau saya ambil cabangnya itu untuk salah satu tiang yang saya akan membuat salah satu shelter teman-teman. Sini saya juga membersihkan areal yang akan saya tempati ya teman-teman. Ya takutnya di alam seperti ini kalau tidak bersih pinggir-pinggirnya teman-teman, ya takutnya ular, salah satu ular yang berbahaya itu teman-teman. Karena dia itu jarang terlihat sekali ya teman-teman di daunan seperti ini. Biasanya dia itu diamnya itu teman-teman. Jadi di sini saya lanjut untuk merangkainya nih teman-teman.
mengumpulkan salah satu kayu-kayu seperti ini teman-teman. Jadi saya dibantu oleh rekan saya nih teman-teman. Di sini pun saya mulai mengikatnya seperti ini untuk salah satu atapnya teman-teman. Jadi biar tidak goyang, dia tidak mudah lepas, jadi saya akan mengikatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi daunnya yang pohon tadi itu saya buat salah satu atap seperti ini ya teman-teman, dan batangnya itu sudah dibuat untuk tempat duduk seperti itu teman-teman. Karena hari pun sudah mau sore dan sepertinya cuaca juga mau hujan nih teman-teman. Jadi mungkin sesimpelnya mungkin saya akan membuat salah satu tempat untuk berlindung nih teman-teman. Inilah keadaan suasana membuat shelter di salah satu kawah dan di tengah hutan. Karena cuaca di sini sangatlah dingin, di sini saya pun bergegas untuk membuat api bakar sama rekan saya nih teman-teman. Karena perut pun sudah lapar dan mungkin belum makan, jadi saya di sini akan membuat salah satu nasi yang dimasaknya di bambu seperti ini teman-teman. Semoga berhasil saja nih teman-teman. Pertama kali membuat salah satu nasi di dalam bambu seperti ini nih teman-teman. Jadi mungkin matang sih teman-teman, asalkan apinya besar nih teman-teman. Karena perut sudah tidak tahan dan sudah sangat lapar, rekan saya pun di sini mencabut salah satu nasi bambu itu teman-teman. Dan ternyata mentah teman-teman. Jadi nasinya itu tidak matang teman-teman, atau gagal teman-teman. Aduh, kacau nih teman-teman.